Halo Sobat Film, ini adalah episode keempat dari series The Glory Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu, Dong-eun dan Jo melihat mayat Myung yang divakum dan disimpan di dalam pendingin mayat yang berada di rumah duka yang dibeli oleh Jo. Sedangkan orang yang ditugaskan menjaga mayat itu ketakutan. Hari itu, Jo mengatakan pada Dong-eun jika ia akan membantunya. Sedangkan di suatu tempat, Kang Hyun mengatakan pada Yoonji jika Jo adalah anak dari pemilik rumah sakit. Dan itu membuat Yoonji sangat terkejut. Saat itu, ibu Yoonji terus diteror oleh suami Kang Hyun hingga ia ketakutan. Malam itu, Jun menerima flashdisk dari Dong-eun yang berisi foto anaknya dengan Yoonji. Dalam flashdisk terdapat banyak foto anaknya yang menggunakan rok pendek ketika di sekolah. Keesokan harinya, Jun terburu-buru ke sekolahan Yeseol untuk menemui guru yang memfoto anaknya menggunakan rok pendek. Jun tiba di sekolah dan ia memasuki ruangan untuk mencari guru yang memfoto Yeseol. Yun menghajar guru itu hingga tak sadarkan diri. Tanpa diketahui, Yeseol melihatnya memukuli guru itu. Setelah kejadian di sekolah Yeseol, malam itu Yun berada di kantor polisi. Dan pengacaranya meminta untuk berdamai karena guru itu terluka parah akibat pukulan dari Jun. Tetapi Yun tidak bersedia untuk berdamai hingga Hadu datang dan mengaku sebagai ayah Yeseol lalu memintanya untuk berdamai. Di depan kantor polisi, Yun menghajar Hadu karena ia ikut campur urusan anaknya. Tetapi Hadu mengatakan pada Jun jika Yeseol akan menjadi anaknya, lalu mereka berkelahi dan dipisah oleh pengacaranya masing-masing. Di rumah sakit, Ibu Jo selaku pemiliknya didatangi oleh pihak kepolisian yang disuruh oleh anak buah Yoonji. Polisi itu mengatakan jika mayat yang berada di ruangan pendingin harus dipindahkan ke kamar mayat. Tetapi Ibu Jo menolak itu dan mengatakan jika kasus tentang mayat itu belum selesai. Keesokan harinya, Ibu Dong-eun meminta Jo menemuinya di restoran. Tetapi Jo hanya memantaunya dari kejauhan karena ia tahu jika ibu Dong-eun adalah pemabuk berat. Di lain tempat, Yoonji tiba di rumahnya. Lalu ia bertemu supir yang bertugas menjemput Yeseol. Saat itu Yoonji menanyakan kenapa Yeseol berada di rumah neneknya. Dan saat itu ia melihat bibir Hado memar, lalu Hado menegaskan jika Yeseol akan menjadi anaknya ketika mereka bercerai. Di sekolah tempat Dong-eun mengajar, tiba-tiba ia didatangi oleh orang tua siswanya. Lalu ia mencari tahu penyebab para wali murid datang karena ulah ibunya yang ingin ia dipecat dari sekolahan tempatnya mengajar. Di apartemennya, Dong-eun marah pada ibunya lalu menggunting semua barang yang dibeli oleh ibunya. Tapi tiba-tiba ibunya marah dan memukul Dong-eun hingga pipinya berdarah. Di dalam mobil, Dong-eun menangis memegangi pipinya yang berdarah. Lalu setelah beberapa saat, Yun menghadang mobil Dong-eun karena ia ingin bertanya kenapa Hado tahu jika ia di sekolahan Yeseol. Tetapi tiba-tiba Jo datang menggunakan mobil dan menghadang Yun supaya mobil Dong-eun bisa pergi. Saat malam hari, Dong-eun berada di dalam tenda yang dibuatkan oleh Jo. Ia merenung, bahkan Jo mengurungkan niatnya yang ingin mengobati luka Dong-eun. Keesokan harinya, Dong-eun pergi ke gereja untuk menerima ponsel yang berisi informasi dari seseorang. Dan saat itu Kang Hyun melaporkannya pada Yoonji.
jika Dong-eun berada di gereja milik keluarga Sarah. Di dalam gereja, Dong-eun mengirim pesan pada seluruh orang yang ada di sana jika di salah satu ruangan gereja ada seseorang yang melakukan sesuatu. Dan saat itu juga, di salah satu ruangan di gereja itu, Sarah menggunakan narkoba. Lalu orang yang berada di gereja merekam dan memfoto perbuatan Sarah itu. Saat itu Yeonji tiba, lalu ia menghampiri Dong-eun yang telah merencanakan itu semua. Dan tiba-tiba di media sosial beredar berita kekerasan yang telah dilakukan oleh Yeonji. Dan saat itu Yeonji terlihat sangat emosi. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode kelima di series yang sama. Selamat beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.